Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini dalam acara materi tentang sejarah. Nah, mohon maaf ya kalau para viewers kalian menunggu lama video-video dari saya karena memang saya ada kesibukan tertentu yang membuat saya baru bisa bikin dan mencoba untuk menguploadnya video ini. Baiklah, semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Dan tentunya dengan dibuatnya video ini semoga saja dapat membantu para viewers saya sekalian untuk bisa memahami sejarah, walaupun secara singkat. Oke, oke, kita mulai saja. Kita materinya akan membahas tentang apartheid di Afrika Selatan atau kenal sebagai politik apartheid di Afrika Selatan. Kita mulai. Pertama, eh, sekilas berdirinya Afrika Selatan. Nah, berdirinya Afrika Selatan ini memang tidak terlepas dari adanya peperangan, yaitu Perang Boer sebutannya tahun 1899 hingga 1902. Perang ini sesungguhnya antar sama orang-orang Eropa, yaitu orang Belanda yang bekerja di pertambangan di kawasan Afrika Selatan. Jadi orang-orang Afrika ini berperang melawan Inggris yang ketika itu juga sedang melebarkan pengaruh atau melakukan ekspansi wilayah di benua Afrika. Nah, terlebih lagi di Afrika Selatan banyak sekali ditemukan tambang-tambang yang bernilai tinggi seperti tambang emas maupun tambang berlian. Wow. Walaupun sekarang juga di Afrika Selatan masih banyak di apa namanya ditemukannya tambang baru ya seiring dengan perkembangan teknologi, salah satunya eh, tambang pasir yang biasanya digunakan bahan baku untuk pembuatan batu baterai handphone atau smartphone saat ini. Nah, dalam peperangan ini Inggris menang dalam peperangan tersebut dan menguasai Afrika Selatan sampai akhirnya dibentuknya Union of South Africa, negara dominion dalam ketatanegaraan Inggris sampai akhirnya Afrika Selatan ini berdiri sebagai negara yang mandiri pada periode tahun 1940-an. Oke, itu sepintas tentang berdirinya Afrika Selatan. Oke, oh ya, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan tentunya klik tombol loncengnya serta isi kolom komentarnya ya untuk membantu saya mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Oke, berikutnya apartheid. Apa sih itu apartheid? Nah, apartheid ini sesungguhnya merupakan pemisahan ras antara kulit hitam dan kulit putih dalam berbagai bidang. Mengapa? Karena kulit putih, masyarakat kulit putih ketika itu menganggap diri mereka lebih superior dibandingkan warga masyarakat kulit hitam yang dianggap inferior. Terlebih lagi sejak terjadinya eksplorasi bangsa Eropa di kawasan benua Afrika yang melihat masyarakat benua Afrika itu dari geladak kapal. Jadi hanya mungkin dilihat dari secara fisik ya, fisik atau dari keluarga saja. Seperti itu. Sehingga mereka dianggap barbar ataupun dianggap kurang kurang apa? Kurang apa ya? Keimanannya gitu, ateis dan sebagainya. Sehingga tak pelak bangsa Afrika yang notabene mohon maaf berkulit hitam atau yang gelap dianggap bukanlah sosok manusia yang ideal itu di pandangan orang-orang Eropa yang merasa diri mereka lebih modern. Jadi saya teringat sebuah film yang bikin tuh film Inggris ya, sorry kabel, tentang judulnya kalau nggak salah Victoria dan Abdul kalau nggak salah. Itu mengisahkan seorang pria India yang dibawa ke Inggris untuk menyerahkan sebuah medali atau poin dalam perayaan uh, apa namanya naiknya Ratu Victoria sebagai penguasa Inggris. Dan di situ dalam perjalanannya uh, yang membawa mereka bilang selamat datang di peradaban. Walaupun di film itu tunjukkan bahwa di pelabuhan Inggris banyak pengemis, gelandangan dan sebagainya. Dan menurut saya itu sama aja gitu kan, nggak beda jauh gitu. Oke, itu pintas ya. Selanjutnya pemisahan tersebut menjadi legal
setelah Perdana Menteri Afrika Selatan ketika itu François Malan menjadi Perdana Menteri tahun 1948. Nah, pemisahan inilah yang secara legal yang menjadi dasar mengapa masyarakat kulit hitam kesulitan dalam beraktivitas dalam berbagai bidang karena landasan hukumnya ada. Maka tak pelak perlakuan diskriminatif itu sering terjadi di sana. Berikutnya adalah legalitasnya. Nah, bentuk legalitasnya antara lain ketika itu dibuatnya pertama adalah ini ya, Land of Act, ya pelarangan kulit hitam memiliki tanah yang telah ditentukan. Jadi mereka tidak boleh istilahnya membeli tanah yang mereka inginkan. Jadi harus pemerintah yang menentukannya. Kemudian ada Population Registration Act, undang-undang yang mewajibkan masyarakat kulit hitam untuk mendaftarkan diri mereka kepada kelompoknya masing-masing. Maka terpelak di kawasan Afrika Selatan ada kawasan yang kumuh yang memang identik dengan tinggal di sana. So, makanya identik dengan kemiskinan. Kemudian yang terakhir ada Group Act Area. Group Act Area, undang-undang pertanahan, ya sama seperti Land Act, yang mengatur pemisahan warga kulit hitam dengan kulit putih. Jadi semacam sekat, ya. Tapi saya lupa nyari gambarnya buat gambar sekatnya itu seperti apa. Mungkin saya narasikan saja secara lisan ya. Penyekatannya ya itu tadi. Kawasan ini hanya untuk diperuntukkan bagi masyarakat kulit putih. Orang masyarakat kulit hitam dilarang masuk, misalnya seperti itu. Atau pemisahan lainnya yang mungkin contohnya mirip di Amerika Serikat pada periode tahun 60-an ke bawah, di mana warga kulit hitam, masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat itu kalau naik bis mereka tidak boleh duduk seenaknya. Mereka harus duduk di paling belakang. Itu bahkan kamar mandi pun juga sama, dipisahkan antara yang kulit putih dengan hitam, termasuk rumah makan. Salah satunya itu. Ini yang menjadi mengapa apartheid ini sangat merajalela di Afrika Selatan karena adanya undang-undang tersebut yang sangat diskriminatif. Nah, dampaknya apa? Ya, munculnya pelapisan sosial, walaupun pelapisan sosial ini tidak hanya di masyarakat di Afrika Selatan, tapi pada umumnya pelapisan sosial itu ada, walaupun tidak istilahnya apa ya, tidak begitu tampak. Itu kalau kita ambil contoh modernnya kan ya istilahnya ya anak zaman now kan tahulah istilah-istilah Miss Queen dan sebagainya kan, kalau istilahnya paling gampang handphone ya. Ya, kalau ada misal handphone kayak misalnya kalau belum punya Apple atau iPhone, kesannya kita masih kelasnya di bawah gitu loh. Bagi sebagian orang memandangnya seperti itu, walaupun ya nggak kayak gitu juga. Toh saya juga pernah pakai iPhone, walaupun ya kembali lagi namanya perangkat harus ada update-nya kan. Jadi ya udah, saya nggak pakai iPhone lagi, terbatas gitu. Itu gambaran aja secara sederhananya ya, para viewers. Oke, kemudian rendahnya tingkat pendidikan, khususnya pada masyarakat kulit hitam karena diskriminasi. Nah, tidak banyak masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan itu yang bisa mengenyam pendidikan yang baik. Bahkan sebagian dari mereka bahkan ada yang buta huruf atau tidak bisa membaca atau menulis. Serta karena politik apartheid ini membatasi pergerakan manusia atau mobilitas orang, maka secara nggak langsung mempengaruhi ekonomi negara yang mengakibatkan stagnasi. Mengapa? Karena ada kelompok besar di sana yang sulit mendapat akses pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, akhirnya mempengaruhi tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat di Afrika Selatan tersebut. Terus dampak lainnya, ya tentunya yang terakhir munculnya perlawanan-perlawanan terhadap apartheid. Munculnya perlawanan ini dalam artian ada yang secara kekerasan, ada juga yang secara non-kekerasan, yaitu jalur politik. Gitu. Kita masuk ke dalam bagian oposisi. Ya, oposisi ini kan bisa diasosiasikan dengan bentuk perlawanan, karena kan lawannya gitu kan. Nah, salah satunya yang kita fokuskan kepada gerakan politik saja, karena ini yang paling dominan muncul. Lahirnya ANC atau Afrika
National Congress sebagai partai atau gerakan yang melawan dominasi politik warga kulit putih atau apartheid. Di mana ketika didirikan sejak 1952 dipimpin oleh Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela ini menarik karena apa? Dia adalah tokoh yang bisa dikatakan menjadi pemersatu. Namun namanya pemimpin tidak mungkin tak ada celah, pasti ada celahnya. Namun di balik semua itu Nelson Mandela dalam gerakannya dia seumur hidup menghabiskan banyak waktu di penjara. Ya, demi apa? Melawan apartheid. Jadi kalau misalnya saya kasih referensi film ya, ada dua film, namanya Invictus, kemudian yang tentang yang tentang pemain olahraga rugby, kemudian namanya film itu lagi apa? Mandela, ya, kalau nggak salah namanya. Yang main siapa ya kalau waktu itu saya nonton? Oh, Idris Elba yang jadi Mandelanya. Itu mengisahkan kisah Mandela ketika di penjara dan bagaimana dia dikritik oleh para pejuang yang melawan apartheid itu. Mengapa dia dengan santai di penjara segala macam? Mandela cuma bilang, kalau kita ingin melawan, kita itu harus bersatu. Kalau satu itu bisa dipatahkan, tapi kalau sudah ini banyak, tidak bisa dipatahkan. Itu gambarannya. Oke, dan ANC tidak hanya untuk Afrika sendiri dalam arti masyarakat kulit hitam, tapi mereka juga merangkul koalisi dengan kulit warna yang lain atau masyarakat kulit berwarna lain seperti dari India, Asia dan sebagainya sebagai kekuatan oposisi yang kuat melawan dominasi apartheid. Seperti itu. Dan lanjutannya, adanya tekanan dari dunia internasional terhadap apartheid yang sifatnya diskriminatif. Terlebih lagi, ini puncaknya pada periode tahun 80-an hingga menjelang akhir. Kemudian munculnya demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat kulit hitam, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sudah mulai muncul reformasi di poin ketiga ini, mulai dilakukannya reformasi politik dan undang-undang pada era Peter Willem Botha, walaupun masih setengah hati karena tidak semuanya dirubah pada masa itu. Mengapa? Ya mungkin ada resistensi dari kelompok masyarakat politik kulit putih ketika itu. Kemudian berakhirnya apartheid. De Klerk menjadi presiden tahun 1989 dan melakukan perubahan. Perubahan ini dilakukan oleh De Klerk karena tadi ada tekanan internasional dan dia merasa negara ini harus lebih maju. Jadi salah satu wujudnya adalah dia membebaskan Mandela dari penjara serta menghapuskan beberapa undang-undang apartheid pada 21 Februari 1991. Undang-undangnya apa? Yang 3 tadi yang ada di slide sebelumnya. Lalu pada daerah De Klerk ini diselenggarakanlah pemilu. Nah, diselenggarakanlah pemilu yang demokratis dan pertama kalinya masyarakat kulit hitam ikut serta berpartisipasi dalam pemilu dan membuat Nelson Mandela menjadi presiden Afrika Selatan yang berasal dari masyarakat kulit hitam atau masyarakat Afrika asli. Seperti itu. Jadi kalau sepintas lagi tentang Mandela, beliau ini adalah tokoh yang melakukan rekonsiliasi. Oh ya, sepintas mengenai rekonsiliasi, ketika Mandela baru pertama kali masuk ke kantor presiden, itu karyawan-karyawan staf di sana tuh banyak yang ngepack barang atau ngebungkus barang. Karena apa? Takut. Takut apa? Takut ketika mereka nggak dapat pekerjaan dan sebagainya. Tapi Mandela mengumpulkan staf tersebut sebelum mereka pergi, menyatakan, Anda jangan takut. Anda justru harus di sini untuk membantu saya membuat Afrika yang baru. Membuat Afrika yang baru, lebih sejahtera, dan tentunya, kembali lagi satu kata, rekonsiliasi. Jangan ada kebencian di antara masyarakat. Karena apa? Untuk menjadi bangsa yang kuat, tentunya harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Dan itu yang ditumbuhkan oleh Mandela. Salah satu bentuk rekonsiliasinya adalah teman-teman atau para viewers bisa nonton film berjudul Invictus. Di situ kalian bisa melihat bagaimana Mandela memanfaatkan olahraga sebagai rekonsiliasi bangsa.
Gitu. Udah, gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya para viewers yang sudah setia eh, menantikan video-video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi para viewersku yang saya cintai dan juga ya yang tentunya setia membantu saya untuk memberikan saran dan kritiknya. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.